Selamat datang. Saat kita membicarakan tubuh manusia, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada organ-organ besar seperti jantung atau otak. Tapi, pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya unit paling dasar yang membangun dan menopang semua itu? Nah, jawabannya ada di dunia yang tak kasat mata. Hari ini, kita akan menyelami dunia fisiologi sel, unit fundamental kehidupan yang meskipun mikroskopis, menyimpan kompleksitas yang luar biasa untuk menjalankan setiap fungsi esensial dalam tubuh kita. Mari kita mulai perjalanan ini. Fondasi dari seluruh ilmu biologi modern sebetulnya bertumpu pada satu ide elegan yang kita sebut teori sel. Prinsip dasarnya sederhana, namun sangat mendalam. Semua makhluk hidup, tanpa terkecuali, dari bakteri terkecil hingga paus biru terbesar, tersusun dari unit-unit dasar ini. Jadi, sel adalah alfabet dari bahasa kehidupan itu sendiri. Baik, ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari konsep umum sel sebagai unit dasar kehidupan. Lalu kita akan masuk lebih dalam untuk melihat anatomi miniaturnya. Setelah itu kita akan fokus pada perbatasannya, yaitu gerbang superselektifnya. Memahami bagaimana lalu lintas molekuler diatur, dan kita akan akhiri dengan melihat sel sebagai sebuah ekosistem yang mandiri. Oke, mari kita mulai dengan bab pertama kita. Coba bayangkan, sel saraf di otak Anda dan sel otot di lengan Anda punya pekerjaan yang sangat berbeda, bukan? Tapi, di balik semua perbedaan itu, mereka semua berbagi serangkaian karakteristik fundamental yang sama yang mendefinisikan mereka sebagai entitas yang hidup. Setiap sel itu seperti sebuah kota metropolis dalam miniatur. Ia tidak hanya diam, ia aktif bekerja. Ia punya tugas spesifik, ia harus makan dengan cara mencari dan mencerna nutrisi. Luar biasanya lagi, ia bisa tumbuh dan memperbaiki dirinya sendiri. Ia juga bisa bereplikasi, merespon sinyal dari lingkungannya, dan bahkan punya sistem pengelolaan limbah yang canggih. Inilah dinamika kehidupan di tingkat seluler. Sekarang, mari kita lakukan zoom in. Kita akan melihat lebih dekat anatomi internal dari kota miniatur ini. Semua yang ada di dalam sel kita sebut sebagai protoplasma. Secara garis besar, ini terbagi dua. Ada nukleus yang bisa kita anggap sebagai balai kota atau pusat kendali genetik, dan ada sitoplasma, yaitu wilayah perkotaan tempat sebagian besar aktivitas sel terjadi. Nah, di dalam sitoplasma ini tersebar organ-organ internal sel yang kita sebut organel. Masing-masing adalah mesin khusus dengan tugas vital. Ada retikulum endoplasma dan kompleks Golgi yang bekerja seperti pabrik dan jasa pengiriman. Ada lisosom untuk daur ulang dan sitoskeleton yang menjadi kerangka penopang kota. Tapi untuk sekarang, mari kita fokus pada dua organel yang paling fundamental, pembangkit listrik dan pabrik utamanya. Pertama, mitokondria. Anda pasti sering mendengar julukannya pembangkit listrik sel. Dan julukan itu sangat tepat. Disinilah nutrisi yang kita makan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Anggap saja ATP ini sebagai mata uang universal di dalam sel. Hampir semua pekerjaan, mulai dari kontraksi otot hingga pengiriman sinyal saraf, dibayar dengan ATP. Selanjutnya, kita punya ribosom. Struktur yang sangat kecil ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ribosom adalah pabrik tempat instruksi genetik dari nukleus diterjemahkan menjadi protein. Dan protein, Anda tahu, adalah para pekerja keras sesungguhnya di dalam sel. Mereka melakukan segalanya dari membangun struktur hingga menjadi katalisator reaksi kimia. Tanpa ribosom, tidak ada kehidupan. Baik, sekarang mari kita bergeser dari bagian dalam sel ke perbatasannya, yaitu membran sel. Ini bukan sekedar kantong pembungkus, sama sekali bukan. Membran sel adalah sebuah gerbang perbatasan yang sangat cerdas, dinamis, dan selektif. Ia yang memutuskan apa yang boleh masuk dan apa yang harus keluar. Struktur dasarnya kita kenal sebagai lapisan ganda fosfolipid. Dan disinilah letak keajaibannya. Coba lihat angka ini. Ketebalan membran sel hanya sekitar 7,5 hingga 10 nanometer. Sulit untuk membayangkan ya bukan? Begini, itu sekitar 10.000 kali lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Namun, dalam struktur yang luar biasa tipis ini, terkandung sebuah kecerdasan rekayasa biologi yang memisahkan dunia dalam sel yang teratur dari dunia luar yang kacau. Kunci dari keajaiban struktur membran ini terletak pada molekul penyusunnya, fosfolipid. Setiap molekul ini punya dua sisi kepribadian. Ia punya kepala yang hidrofilik, artinya suka air, dan ekor yang hidrofobik, artinya takut air. Sifat ganda inilah yang membuat mereka secara spontan menyusun diri menjadi dua lapis di dalam air. Kepala-kepala yang suka air menghadap keluar dan ke dalam sel, sementara ekor-ekor yang takut air bersembunyi di tengah. Hasilnya, sebuah penghalang yang stabil dan efektif. Tapi membran ini bukan cuma tembok lemak. Kalau begitu, ia akan jadi penjara, bukan gerbang.
Tertanam di dalamnya adalah berbagai macam protein fungsional. Ada protein integral yang menembus dari satu sisi ke sisi lain, berfungsi sebagai terowongan atau gerbang spesifik. Lalu ada protein periferal yang menempel longgar di permukaan, seringkali bertindak sebagai enzim atau antena penerima sinyal. Kombinasi inilah yang memberikan membran kemampuan dinamisnya. Nah, dari struktur membran, mari kita beralih ke fungsinya yang paling dinamis, mengatur lalu lintas. Untuk molekul-molekul besar yang tidak bisa lewat begitu saja melalui saluran protein, sel punya mekanisme khusus. Mekanisme bongkar muat ini kita sebut endositosis untuk memasukkan barang dan eksositosis untuk mengeluarkan barang. Mari kita bahas endositosis terlebih dahulu. Sederhananya, ini adalah cara sel untuk menelan. Membran sel tidak kaku, ia bisa melipat ke dalam, membungkus partikel atau cairan dari lingkungan luar, lalu membentuk sebuah kantung atau vesikel yang kemudian ditarik masuk ke dalam sitoplasma. Proses menelan ini punya beberapa metode. Ada fagositosis, yang secara harfiah berarti sel makan, di mana ia menelan partikel besar seperti bakteri. Lalu ada pinositosis atau sel minum untuk menyerap cairan dan partikel-partikel terlarut. Dan yang paling canggih adalah endositosis, termediasi reseptor, yang bisa kita ibaratkan seperti pintu masuk VIP, hanya molekul dengan tiket khusus yang bisa masuk. Mari kita lihat lebih detail proses VIP ini. Ini adalah sebuah koreografi molekuler yang sangat presisi. Pertama, molekul target harus berikatan, seperti kunci dan gembok, dengan reseptor spesifik di permukaan sel. Ikatan ini memicu membran untuk melipat ke dalam, membentuk vesikel. Vesikel ini kemudian melakukan perjalanan ke dalam sel, bergabung dengan kompartemen internal, di mana isinya akhirnya diurai oleh enzim di dalam lisosom. Sebuah sistem pengiriman yang sangat aman dan efisien. Tentu saja, harus ada jalan keluar juga. Kebalikan dari endositosis adalah eksositosis. Ini adalah proses di mana sel secara aktif mengeluarkan material ke lingkungan luar, entah itu hormon, neurotransmitter, atau produk sisa. Vesikel yang berisi kargo ini akan bergerak ke tepi sel, menyatu dengan membran plasma, dan melepaskan isinya keluar. Baik, sebagai penutup, mari kita zoom out lagi dan melihat gambaran besarnya. Dari semua yang sudah kita diskusikan, menjadi sangat jelas bahwa setiap sel bukanlah sekedar batu bata pasif. Setiap sel adalah sebuah unit yang dinamis, independen, dan mampu menopang dirinya sendiri. Sebuah ekosistem mikro yang sangat kompleks. Kutipan ini, menurut saya, merangkum segalanya dengan sempurna. Bayangkan, di dalam satu unit mikroskopis itu, ada pembangkit listrik, pabrik, sistem komunikasi, pertahanan hingga pengelolaan limbah yang semuanya bekerja dalam harmoni yang sempurna. Kompleksitas yang terkandung di dalamnya benar-benar menakjubkan. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Jika setiap sel begitu mandiri, layaknya sebuah negara kota, lalu bagaimana triliunan negara kota ini bisa bekerja sama, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan presisi luar biasa untuk membentuk jaringan, organ, dan pada akhirnya satu organisme yang utuh seperti diri kita. Ini adalah jembatan menuju tingkat organisasi biologis berikutnya yang akan kita jelajahi di lain waktu.